Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Rindrin Mulyani, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Sultan Ageng Tirtayasa dengan nomor induk mahasiswa 223724764 pada hari Jumat 18 Juli 2025. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, semuanya sehat. Senang sekali Ibu bisa bertemu lagi dengan anak-anak semuanya. Baik, anak-anak semuanya sudah sarapan? Sudah. Pagi ini sudah sarapan? Ada yang belum? Harus sarapan dulu dong, karena kan tubuh kita perlu asupan, bukan butuh hayalan. Harus ya. Oke, anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ibu minta tolong, silakan Risma untuk pimpin. Kerapihannya nih, udah rapi belum? Seragamnya, coba sudah lengkap? Oke, dari atas sampai bawah sudah siap ini? Oke, di bawah tidak ada sampah, di kolong mejanya tidak ada? Kolong mejanya bersih? Oke, seperti sudah siap belajar ya? Sudah siap mempelajari hari ini? Iya. Ibu absen dulu ya? Nenden? Oke. Alifa? Ya. Fatma? Oke. Reva? Ada, ya. Sani? Oke, anak-anakku semuanya coba Ibu guru di sini mau tahu nih seberapa semangatnya anak-anak semuanya. Sudah tahu semangat semuanya? Oke, coba yuk. Kita tepuk semangat dulu yuk. Boleh sambil berdiri. Yuk, semangat. Tepuk semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ting ting. H-E-H-A. H-E-H-A. H-E-H-E-H-E-E. H-A-H-A-H-A. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Keren, luar biasa. Terima kasih semuanya. Nah, baiklah. Anak-anakku semuanya, sekarang kita akan belajar dengan mata pelajaran
pembelajaran kita minggu lalu di pertemuan kemarin. Coba lewasnya. Ya. Materi minggu lalu mempelajari tentang norma sosial, nilai sosial dan proses sosialisasi. Oke, betul. Terima kasih. Ya. Coba selanjutnya, siapa nih yang tahu apa itu yang dimaksud dengan norma sosial? Coba. Saya Bu. Oke, ya. Norma sosial merupakan aturan atau ketentuan yang berlaku dan disepakati masyarakat dan harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Oke, betul. Ya, masih ingat ya. Oke, hebat-hebat semuanya. Keren, luar biasa. Nah, di sini jadi materi yang dari minggu lalu itu mengenai norma sosial dengan materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang penyimpangan sosial. Ya, anak-anak sebelumnya ada yang sudah tahu atau misalnya ada yang pernah dengar atau sebelumnya ada yang pernah mempelajari tentang apa itu penyimpangan sosial? Oh, ya, boleh? Kalau menurut saya, perilaku yang tidak sesuai dengan aturan norma dan nilai. Oke, iya, betul. Oke, sebelum ke materi. Nah, Ibu akan sampaikan dulu nih tujuan pembelajaran. Nah, di sini poin yang pertama yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi faktor penyebab penyimpangan sosial di masyarakat itu sendiri. Kemudian, untuk poin yang kedua di sini, peserta didik mampu menganalisis dampak penyimpangan sosial. Nah, apakah di setiap penyimpangan sosial itu berdampak? Ada dampaknya? Tentu, betul, tentu ada dampaknya. Nah, poin yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan, mampu membuat solusi bagaimana untuk mencegah penyimpangan sosial. Nah, nanti di tengah pembelajaran nanti kita akan membuat kelompok diskusi ya untuk membahas berbagai penyimpangan sosial. Oke, selanjutnya pengertian penyimpangan sosial. Nah, penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau aturan. Nah, coba anak-anak semuanya ada yang pernah melihat kejadian atau sesuatu perilaku atau tindakan yang ada di sekitar kita? Coba, Bu, coba. Ya. Mimin pernah terlambat masuk sekolah. Mimin, itu termasuk penyimpangan sosial. Tuh, kan? Mimin itu sering tidak melakukan seperti itu. Beberapa kali. Iya. Nanti ada yang bersifat sementara, ada yang bersifat permanen, seperti itu. Ya, tetapi kalau Mimit berusaha mengubah perilaku itu termasuk dengan penyimpangan yang sementara, bersifat sementara, begitu ya. Tidak boleh seperti itu lagi, Mimit. Oke, baik anak-anakku semuanya di sini. Selain dari pengertian ada juga ciri-ciri penyimpangan sosial itu sendiri. Nah, yang pertama adalah bertentangan dengan norma sosial. Kenapa? Karena setiap aturan itu ada apa? Ada aturannya sendiri. Ada norma-norma tertentu gitu ya yang harus Selanjutnya menimbulkan reaksi sosial negatif. Nah, bagaimana coba? Seperti apa? Bisa jadi Menimbulkan? dijauhin, Meresahkan. Misal kegiatannya apa dulu? Tindakannya apa dulu? Yang bisa dilakukan? Geng motor, menyimpang betul. Itu jelas. Ya, yang menyimpang betul sekali. motor. Reaksi negatifnya apa? Dikucilkan. Takut sama pasir jadinya. Oh, jadi takut lah. Oke, selanjutnya ada yang lain? Ada yang lain coba? Contoh konkret yang lain? Preman pasar. Mantan preman pasar. Oke. Ya, seperti itu ya. Seperti misalkan
bersifat relatif. Nah, bersifat relatif ini tergantung waktu, tempat, dan budayanya itu sendiri. Selanjutnya, ciri-ciri penyimpangan sosial bisa bersifat sementara atau permanen. Nah, di sini. Coba, yang bersifat sementara tadi seperti apa? Terlambat datang sekolah. Terus? Bolos. Terus? Yang sementara, yang sifatnya sementara, yang real aja, kita di kelas seperti biasa. Gimana itu? Tidur di kelas. Oke. Ya. Nah, bisa seperti ini. Contoh konkretnya nih, kayak kita di kelas, maaf ya, mencontek. Nah, mencontek tuh. Karena apa? Karena bisa saja terburu-buru karena waktu, atau mungkin saja karena ingin nilainya lebih tinggi. Nah, seperti itu. Oke, ada contoh yang lain untuk permanen belum? Untuk permanen contoh konkretnya. Penggunaan narkoba. Betul. Nah, bisa koruptor bisa betul. Kenapa? Karena kan kalau misalkan koruptor apalagi Banyak mungkin uang. misalkan Banyak korupsinya banyak sampai 11 triliun. Ya. Karena kita itu jadi dipandang sama orang, nah, terus nama baiknya juga kan Dilabeli ya, banyak, ada dilabeli. bahwa nama baiknya buruk. Betul. Jadi Karena itu kan jangka panjang ya, selfie. Ya. Betul. Oke, selanjutnya dapat dilakukan secara sadar atau tidak sadar. Iya, seperti apa? Kalau mencontek kita sadar. Tidak sadar, yang ini tidak sadar mencontek. Gitu. Oke, ini salah satunya itu yang tadi mencontek, ya. Oke, ya baik. Nah, di sini Ibu punya tontonan tayangan video. Oke, kita amati bersama, ya. Oke, kita amati bersama ya. Wah, ini semua anaknya yang video. Tuh, kemana ini? Ke sawah. Aduh. Ini mana sih lihat Wah. Nah, itu untuk tayangan yang pertama ya. Kita lanjutkan dulu ke yang kedua ya. Tayangan selanjutnya. Ini siapa? Ini jelas ya. Ini siapa ya? Dengan periodenya. Siapa ya? Motornya tingguling. Oh iya. Apa ini? Ini Mimin sama Dida ini. Sudah tidak menggunakan. Kalau ketinggalan, dibiasakan pakai helm. Tuh, tadi, oke. Sebentar. Oke, satu lagi. Oke, satu lagi ya. Oke ya, satu lagi. Ini video yang ketiga. Coba kita amati bersama ya. Senior. Nah, ini ada guru yang menyimak, yang sedang memperhatikan. Apa yang terjadi? Langsung berubah.
Nah, bijaklah dalam bermedia sosial. Kadang kita tidak tahu dampak dari apa yang kita tulis pada seseorang. Hargai semua orang. Oke, itulah tayangan dari penyimpangan sosial. Coba dari ketiga tayangan tadi, coba dari yang pertama, video yang pertama. Yang pulang sebelum waktunya. Ya, yang video pertama tadi gimana? Ya, jadi anak itu kabur istilahnya. Bolos ya. Kalau bahasa Inggrisnya mah mabal. Oh, bahasa Inggrisnya mabal. Iya. Oke. Iya. Jadi tadi sebelum waktunya udah pulang tanpa memberitahu gurunya langsung. Iya. Jadi, Betul. lompat dari Langsung. sekolah. Ya, soal sudah disediakan kan ya? Si kursi tadi kan sudah disediakan. Sudah direncanakan itu ya, persiapan seperti itu. Oke, terima kasih Risna. Selanjutnya ada lagi untuk video yang kedua. Telat, tidak mematuhi aturan. Lalu tidak memakai helm. Seharusnya itu perlu ya. Jangan melihat jauh dekatnya, tapi perlu ya. Karena betul termasuk penyimpangan itu. Oke, selanjutnya dari video yang ketiga. Yang ketiga cyberbullying. Cyberbullying, betul. Jadi belum bijak itu dalam bersosial media ya. Lalu? Jadi anaknya sensi. Ya, terlihat tadi dari jauh. Jadi turun dari jalurnya tidak terbuka. Ya, dari awalnya kan dia dikagumi kan? Ya. Sosok yang sangat cantik, sosok yang sangat dikagumi oleh kakak kelasnya, gitu kan? Sampai-sampai pada suatu waktu dia memposting fotonya dan ada komentar yang tidak baik ya, sehingga coba tadi emosi membludak, bergejolak sampai Jadi sensi sama orang. sensi Tidak fokus belajar. dan di sekolah pun dampaknya, efeknya tidak Tidak fokus fokus. belajar. Lalu udah beberapa kali tadi sama wali kelasnya ditegur kan? Iya. Yang awalnya ceria tadi terus menjadi murung, terus informasi yang komentar dari media sosial itu sudah tersebar. Iya. Sampai-sampai kan dia dikucilkan temannya yang lain. Tidak punya teman. Oke, terima kasih anak-anak. Yuk, kelas dulu terima kasih. Oke, selanjutnya, nah betul sekali ya. Di sini terlihat tadi bahwa banyak sekali penyimpangan sosial, termasuk pada tayangan video pertama, kedua, dan ketiga. Maka kalian juga harus bijak-bijaklah dalam menggunakan media sosial. Baik, selanjutnya kita akan mendiskusikan terkait jenis-jenis penyimpangan sosial yang ada di sekitar kita. Anak-anak, kita bagi kelompok ya, 3 kelompok saja. Untuk kelompok 1 dari Memeng ke Basit deh. Basit ikut ke kelompok selfie. Ini dari Novia ke Feby ya. Kelompok 2. Ya. Ke Erna ya. Ya, oke, itu kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Baik. Di sini tugas kelompoknya membuat sebuah poster. Tetapi dari kan Pak sudah mengenalkan Pak sebelumnya? Sudah. Oke. Nanti dibuat menggunakan Canva yang sudah laptop sama ini sudah siap? Nggak bawa laptop, boleh pakai HP aja nggak apa-apa. Risna sudah siap? Kelompok 3 ada, kelompok 1 ada. Oke. Ibu bagikan dulu lembar kerjanya. Oke, nah di sini untuk pengerjaannya nanti dibikinkan di poster itu
contoh-contoh dari penyimpangan sosial. Kemudian faktor penyebabnya apa? Lalu nanti upaya untuk menangani si perilaku penyimpangan sosial sendiri itu seperti apa. Dan yang terakhir, Ibu mohon, Ibu minta di setiap kelompok ada yang menjadi agen. Nanti begini, nanti dipraktekkan ada pelaku dan jadi ada agennya. Begitu ya. Misal di kelompok 1, ini ya, Ibu bagikan dulu kelompok 1. Misal kelompok 1 tentang vandalisme. Tentang vandalisme. Ya, untuk kelompok 2 bullying. Oke, untuk kelompok 3 buang sampah sembarangan. Nah, oke. Silahkan kalian bekerja kelompok, berdiskusi, tuangkan semua ide-ide, curahkan. Silahkan kalian untuk berkolaborasi. Boleh melingkar, boleh silahkan. Yang kelompok 2 juga boleh. Itu ya, kasusnya apa, kemudian dampak, upaya, ya. Terus nanti siapkan juga pelaku dan agennya ya. Pelaku dan agennya. Karena di sini Ibu berharap anak-anak bisa memahami dengan sebenarnya gitu. Mana nih penyimpangan yang positif, mana nih penyimpangan yang negatif. Seperti itu. Itu berarti kelompok ini tentang vandalisme berarti ya. Tahu kan apa itu vandalisme yang biasa coret-coret? Ya nih kayak gini. Iya. Nah nanti upayanya apa misalkan, tapi tergantung kebutuhannya. Misal sekarang dibullying nih, perlunya apa, perlunya siapa, agennya, pelakunya gitu. Disesuaikan saja, tidak harus semua. Nah gitu bisa, boleh. Tapi nanti yang mempresentasikan cukup 2 orang ya, dibagi saja ya, bagi perannya gitu. Bagaimana ini kelompok 3? Gini kan Bu? Iya, nanti kalau misalkan buat praktek ya, buat jadi agennya, boleh misalkan pakai sampahnya yang konkret gitu, yang konkret. Oke, teman-teman, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 1, izin mempresentasikan tentang penyimpangan sosial, tentang vandalisme. Yang pertama akan dipresentasikan oleh rekan saya, Sani. Apa penyimpangan sosial vandalisme? Vandalisme sebagai penyimpangan sosial adalah perilaku yang menyimpang dari norma dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Dan misalkan di sini kan bisa ada di kelas kita Ya. coret-coret kan, tapi Tuh. nanti gurunya nanya kenapa ini ada ini, itu buatan ini Bu, gitu. Jadi dia itu kayak pengen diakui gitu. Itu adalah salah satu faktor penyebab dari vandalisme. Iya. Begitu teman-teman. Oke, kasih aplaus dulu dong. Oke, terima kasih banyak Selfie sama Rizka. Selanjutnya untuk agen sekarang. Sudah siap? Siap. Oke. Oh, silakan ke depan. Ayo, coba. Ayo. Sudah? Siap? Tidak pakai properti? Tidak usah? Tidak ada. Oke, siap. Ayo. Boleh perhatikan teman-teman? Nah, kalian itu nanti atau semuanya boleh berkreasi ya, apapun itu yang tuangkan pikiran kalian boleh bicara-bicara di sini. Nah, ini adalah tembok kreasi namanya. Jadi teman-teman semuanya, anak-anak di sini di aula ini boleh mencoret-coret, boleh berkreasi apapun,
demokrasi ini. Begitu. Kalau gitu kalian boleh kembali ke kelas kalian masing-masing. Gitu, Bu. Oke, hebat, kreatif sekali ya ini ya. Pelaku yang tadi mencoret-coret apa? Mencoret-coret dinding. Kemudian apa? Ada agen yang memberitahu bahwa hal tersebut adalah termasuk penyimpangan sosial. Mengenai apa tadi? Vandalisme. Oke. Bagaimana nih menurut teman-teman kelompok lain? Kelompok satu bagaimana? Pak, boleh pakai permen? Boleh? Yang Ibu berikan berapa nilainya? Berapa nilainya? Ayo, berapa nilainya nih buat kelompok satu? Dari 1 sampai 10 dong. Oke. 10 tepuk tangan dong. Kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Oke, terima kasih. Terima kasih anak-anak semuanya. Kegiatan hari ini luar biasa ya. Bagaimana anak-anak? Happy nggak hari ini? Happy. Oke. Setelah mempelajari materi tentang pembelajaran penyimpangan sosial ini, bagaimana nih kalian ketika nanti berada langsung di lingkungan masyarakat yang sebenarnya? Di sini Ibu harapkan kalian semua dapat menjadi agen, menjadi teladan, dan tentunya tahu mana nih perilaku yang menyimpang dan mana perilaku yang baik. Jadi untuk kesimpulannya, penyimpangan sosial adalah fenomena yang tidak dapat dihindari dalam masyarakat, tetapi bisa dikendalikan dengan kerjasama antar keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Pendidikan nilai dan norma yang kuat adalah kunci pencegahan jangka panjang. Seperti itu ya. Baik, Ibu merasa bangga dengan kalian dan hasil pembelajaran mengenai materi penyimpangan sosial ini. Baik, pada pertemuan ini silakan apa nih, bagaimana kesannya, bagaimana mengenai pemahaman di materi penyimpangan sosial ini. Silakan. Ibu. Oke, boleh Risa. Ya, jadi terima kasih ya, Bu. Oke. Jadi tahu, Bu, ternyata penyimpangan sosial itu ada yang positifnya juga. Betul. Dikira saya gitu hanya penyimpangan yang negatif, terus soalnya kan di judulnya juga udah penyimpangan. Iya. Ternyata toh ada baiknya juga. Iya, oke. Oke, terima kasih Risna. Materi pada pertemuan berikutnya yaitu mengenai pengendalian sosial yang nanti kita akan membahas tentang cara-cara masyarakat mengendalikan perilaku individu untuk memenuhi norma dan nilai sosial. Hari ini kalian sangat luar biasa. Ibu sangat bangga, sangat senang sekali. Terima kasih sudah fokus dan aktif. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama agar pelajaran hari ini dapat bermanfaat dan menjadi ilmu untuk kita semua. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, Ibu tutup. Sampai ketemu lagi di minggu depan di pertemuan selanjutnya. Oke, semangat semuanya ya.